Sablang Peri Aceh Utara masih mengharapkan bantuan pemerintah pasca diterjang banjir sepekan lalu. Permukiman warga di desa Belang Peria, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, Aceh porak-poranda. Tebalnya lumpur masih menyelimuti rumah warga, jalanan hingga jembatan rusak disapui banjir. Pasca diterjang banjir sepekan lalu, permukiman warga di Desa Belang Peria, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, Aceh porak-poranda. Tebalnya lumpur masih menyelimuti rumah warga. Jalanan hingga jembatan pun rusak disapu banjir. Selain merendam rumah, banjir juga membuat warga terisolir. Ketinggian air yang mencapai 3 meter membuat warga terpaksa mengungsi ke tempat aman. Tiba-tiba angin hujan turun. Berat kali kami dari ini repot paginya, pagi cuaca agak mendung sedikit, memang mendung. Airnya tiba-tiba naik, kami kacik-kacik, nggak mau lari kemana, dah kemana lah, tinggal harta semua di dalamnya, kurung kami. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mencatat 78 orang dilaporkan meninggal dunia. Akibat terisolir, kini warga berharap bantuan dari pemerintah. Muzakir Nurdin, Berita 1, Aceh Utara, Aceh. Pemirsa, kita akan langsung membahas lebih jauh terkait perkembangan penanganan pasca bencana terjadi di Aceh. Sudah bersama kami bergabung secara virtual Wakil Gubernur Aceh, ada Fadlullah. Selamat sore, Fadlullah. Ya, sore Mas. Baik, dengan Said di studio, Pak Wagub. Sejauh ini jadi daerah mana saja yang paling parah terdampak di wilayah Anda, Pak Wagub? Ya, kalau semuanya memang ada 18 kabupaten kota. Yang tercatat di kami laporan hari ini ada 828 titik pengungsian dan 97.300 sekian KK yang mengungsi. Kemudian jumlah jiwa lebih kurang 400.000 jiwa. Nah, saya saat ini berada di salah satu rumah warga di Kabupaten PD Jaya di pedalaman. Tadi pas dalam perjalanan saya berhenti untuk berkomunikasi dengan Berita 1. Jadi saat ini memang Aceh Utara, kemudian Aceh Timur dan Aceh Taming. Aceh Taming lumpuh semuanya. Tidak bisa terkomunikasi dari instansi pemerintah semuanya karena mereka semua terendam. Jadi Aceh Taming ini airnya semua terendam, lebih kurang 3 meter sampai 4 meter air di Aceh Taming kemarinnya. Makanya semua instansi pemerintahan semua terendam di sana. Nah, kalau yang terparah hampir semuanya terparah, sama seperti disampaikan beda-beda daerah, beda yang terjadi. Kalau di PD Jaya juga hal yang sama, ada beberapa titik pengungsian di sana, itu juga lumpur dan jembatan dan yang lainnya infrastruktur semua rusak. Baik, Pak Wagub, saya ingin meng-highlight lagi beberapa daerah di Aceh yang saat ini masih terisolir. Itu di daerah mana saja, Pak Wagub? Kalau terisolir, seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa kabupaten yang masih penduduknya, masyarakatnya, mereka terisolir di tingkat desa, ada yang putus antara desa lain dengan desa itu, kecamatan di Aceh Utara, di Aceh Timur dan Aceh Tengah, Bener Meriah, juga di Gaya Lowos, kemudian di Aceh Taming, dan yang terakhir di Gaya Lowos. Baik, tadi ada sempat menyebut Aceh di Nagan Raya, termasuk di Nagan Raya, ada desa kecamatan di Betul. Baik, tadi Anda sempat menyebut bahwa Aceh Taming ini saat ini kondisinya lumpuh begitu. Bisakah Anda lebih jabarkan seperti apa kondisi real yang ada di sana? Apa yang sedang dialami oleh warga? Hari ini, ya, yang dimaksud dengan lumpuh, semua instansi pemerintahan
di sana lumpuh total karena Oke. terendam oleh air beberapa hari yang lalu. Hari ini airnya sudah mulai surut di sana, makanya kami sudah bisa terkomunikasi dengan di sana. Mereka semua kantor pemerintahan, Kapolres, Dandim, semuanya terendam air lebih kurang 3-4 meter 2 hari yang lalu. Ini sudah mulai surut di sana. Baik, artinya semua daerah relatif sudah bisa dijangkau semua oleh aparat terkait di sana ya Pak Wagub ya? Daerah sudah bisa dijangkau, tetapi untuk yang terisolir, desa, kecamatan, itu masih ada beberapa desa yang dilaporkan, kita belum bisa menembus, cuman koneksi antara jalan nasional dengan kabupaten-kabupaten masih terputus, seperti misalnya terkoneksi antara Banda Aceh ke Bener Meriah, Aceh Tengah, antara Birun, Kabupaten Birun atau Aceh Utara ke Bener Meriah dan Aceh Tengah, itu masih terputus, belum bisa kita lewati lewat darat. Begitu juga dari Aceh Tengah ke Gaeluwus masih terputus, begitu juga dari Gaeluwus ke Aceh Tenggara ke tempat Pak Bupati Salim Fahri itu masih terputus. Begitu juga dari Aceh Tenggara keluar lainnya juga masih terputus. Baik, Pak Wagub, tadi beberapa desa, kecamatan atau mungkin daerah kabupaten yang terisolir yang Anda sebutkan, lantas bagaimana nasib para masyarakat di sana, para warga yang terdampak di sana, bagaimana mereka mengakses bantuan, kemudian evakuasi? Saat ini kita terus mengirim bantuan lewat udara, seperti mungkin Mas lihat, kami mengantar bantuan lewat udara, di mana titik koordinat yang diberikan, kami antar ke sana, kita drop di sana. Hanya satu-satunya saat ini kita bisa melalui memang lewat udara, tapi kita lagi berusaha juga adalah untuk menembus jalan darat. Bagaimana secepat mungkin jalan darat ini bisa tembus ke daerah-daerah tersebut. Baik, Pak Wagub, artinya semua daerah-daerah meskipun terisolir ini semua telah terfasilitasi dengan bantuan-bantuan logistik ya, meskipun lewat udara, Pak Wagub? Belum semua. Oh, belum semua. Kami mendapatkan laporan ada beberapa tempat yang belum bisa terkirimkan ke sana. Tapi kami terus berusaha karena keterbatasan heli yang dimiliki di Bandara Sim. Di mana saja Pak Wagub? Pak Wagub, di daerah mana saja yang belum terjangkau oleh bantuan itu? Termasuk di Aceh Tamir, kemudian Aceh Timur di atas, kemudian Bener Meriah, dan Aceh Tengah juga di Gaeluwus. Jika bantuan belum bisa menjangkau ke sana, apakah sudah ada informasi bagaimana kondisi warga di sana, Pak Wagub? Ada, mereka kadang-kadang ada informasi, mereka masih bertahan dengan bahan yang sembako yang mereka miliki, tetapi itu sangat minim. Mereka kadang-kadang ada yang rumah mereka yang tidak semuanya terkena, tetapi itu masih bisa digunakan, tapi sangat minim. Malah di beberapa tempat itu stoknya sudah memang tidak ada lagi. Jadi kita berusaha di mana tempat-tempat itu terus kita makanan yang bisa makanan cepat saji itu yang bisa kita antar ke mereka langsung. Baik, maaf tadi saya ingin menggali lagi, artinya para warga yang tidak bisa terjangkau ini apakah karena fasilitas pengangkut udara kita tidak bisa menjangkau, kekurangan fasilitas, atau bagaimana Pak Wagub sehingga para warga masih belum ada yang tersentuh oleh bantuan? Tadi saya dengan Pak Kepala BNPB, Pak Kepala BNPB besok akan menambahkan lagi beberapa helikopter dan armada udara, pesawat jenis Susi Air. Ada memang beberapa tempat karena jarak tempuh dari Banda Aceh seperti ke Gaeluwus, jarak tempuh dari Banda Aceh misalnya ke Aceh Timur, jarak tempuh dari Banda Aceh ke Aceh Tengah. Ini memang karena keterbatasan armada kita yang kita miliki. Tetapi mudah-mudahan
besok kata Pak Kepala BNPB akan menambahkan lagi beberapa helikopter yang akan beroperasi di daerah Aceh ini. Pak Wagub, kira-kira Ya. butuh berapa hari untuk kemudian kita bisa menjangkau semua daerah-daerah yang terdampak di sana? Setidaknya bantuan bisa dibagikan dulu. Bukan berapa hari, Mas. Ini Ya. tergantung semuanya tergantung armada kita. Kalau semakin banyak beroperasi armada, titik koordinat yang telah diberikan oleh kepala daerah yang kami dapatkan dari Ya. kawan-kawan TNI, mungkin ini akan lebih cepat. Ini tergantung armada karena kita main udara, bukan lewat darat kan. Kalau udara, otomatis kan semakin banyak armada udara, semakin mudah untuk kita mengantarkan bantuannya, begitu. Baik, tantangannya memang jumlah armada, Pak Wagub ya. Jumlah armada dan cuaca. Mudah-mudahan hari ini dan besok kita doakan cuaca semakin bagus. Mudah-mudahan akan terus bisa tersalurkan bantuan untuk mereka. Baik, Pak Wagub, daerah-daerah tadi ini bantuan belum menjangkau ke sana, artinya proses evakuasi juga belum bisa dilakukan begitu ya di sana ya, Pak Wagub? Ya. Sebagian memang sudah, karena tadi pun saya mendapatkan informasi dari Aceh kami, sebagian sudah lewat udara, diterbangkan lewat udara, diterjunkan, tapi mereka sudah mulai mendapatkan. Begitu juga artinya seperti ibaratnya melempar dari atas kepada mereka. Airdrop. Airdrop, Yes. benar. Baik, upaya-upaya ini masih terus berlangsung begitu ya, tidak ada target sampai berapa hari, tapi yang jelas ini terus berlangsung pemberian bantuan penambahan armada helikopter, begitu Pak Wagub ya? Iya. Baik, Pak Wagub, saya ingin meminta tanggapan Anda. Belakangan ini di media sosial ataupun juga di media beredar beberapa kepala daerah, bupati yang mengaku tidak sanggup menangani bencana. Tanggapan Anda, Pak Wagub? Iya, memang seperti yang sudah disampaikan dalam surat beberapa bupati kepada pusat dan juga tembusan kepada kami provinsi, memang ini seperti pernah kami mengalami di 2004 dulu. Tapi kalau 2004 dulu itu adalah tsunami, artinya lumpur laut yang naik ke darat. Tetapi ini sebaliknya adalah lumpur gunung yang turun ke kampung. Ya, hal wajar kawan-kawan bupati mungkin karena merasa seperti kemarin saya sempat kunjungi ke daerah Gailuwes, ada 42 jembatan yang terputus di salah satu kabupaten saja. Begitu juga 1.000 sekian rumah. Ada beberapa kampung yang habis di sana. Yaitu saya sudah melaporkan semua kepada Pak Kepala BNPB. Karena itulah hadir Pak Kepala BNPB. Saat ini beliau ada di Aceh, di Banda Aceh, terus akan monitor dan terus akan melakukan bantuan-bantuan maupun udara, dan tadi pun sudah mulai juga lewat jalur laut. Jalur laut juga BNPB menyediakan satu kapal yang bisa muatannya 25 ton, kapal cepat itu untuk mempermudah menyalurkan bantuan-bantuan ke daerah, begitu. Baik, Pak Wagub, kita harapkan semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala begitu ya, sehingga proses evakuasi pemberian bantuan ini berjalan lancar. Terima kasih banyak Wakil Gubernur Aceh Pak Fadlullah. Selamat sore Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Dan